Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Fuad Mubarok dalam video Santritainment, video yang ngebahas perihal apapun yang berkaitan dengan dunia santri. Memang benar kata Bang Haji Roma Irama, dunia dengan musik memang terdengar sangat berisik, tapi dunia tanpa musik akan terasa kurang asik. Jadi tanpa basa-basi busuk, kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa lagu yang pada zamannya sangat fenomenal bahkan kontroversial. Dilarang tayang, dilarang peredarannya, dilarang pendistribusiannya, dilarang mendengarkan, bahkan sempat mengalami pencekalan di beberapa daerah. Langsung saja kita ke lagu yang pertama. Baiklah, tanpa basa-basi busuk, kita akan langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu lagu Jaran Goyang. Lagu ini dirilis 3 tahun yang lalu dan dipopulerkan oleh seorang penyanyi cantik bernama Nela Karisma. Lagunya sempat sangat booming, bahkan ditonton oleh jutaan orang di YouTube. Bagi orang-orang sekitar Jawa, khususnya Jawa Timur, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya Jaran Goyang atau Semar Mesem. Ini semacam azimat, mahabbah atau pengasih yang biasanya digunakan untuk menjerat, untuk membuat seseorang suka terhadap kita. Dan lagu ini adalah menceritakan tentang zimat itu, tentang ajian itu. Lagu ini memang sangat booming dan bahkan hampir tiap orang hafal akan lagunya. Namun sayangnya tidak semua orang welcome atau setuju dengan adanya lagu ini. Bahkan sebagian kelompok menganjurkan untuk jangan sampai mendengarkan apalagi menyanyikan lagu ini, karena kalau kita tilik atau kalau kita cermati lagi isi kandungan dalam liriknya yang bunyinya jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter cukup siji solusinya, pergi ke mbah dukun saja langsung sambat mbah saya putus cinta. Nah, dari situ kayaknya sudah terjelentrehkan, kayaknya sudah terjabarkan bahwa dalam lagu ini memang benar-benar ada semacam ajakan atau kampanye untuk mengajak orang-orang percaya bahwa dukun itu memang punya kekuatan. Kalau kita punya masalah larinya ke dukun, begitu isi pesan yang terkandung dalam lagu tersebut. Kemudian saya lanjutkan, langsung sambat mbah saya putus cinta, gitu laporannya ke dukun. Kalau tidak berhasil, pakai jurus yang kedua, Semar Mesem namanya. Nah, ini jurus yang kedua. Pakai jurus yang kedua, Semar Mesem namanya, Jaran Goyang jodohnya. Cen rodok ndagel syarate, penting dilakoni wae, ndak dicoba, mesti hasil terbukti kasiate gejrot. Jadi sebetulnya situasi ini memang sangat dilematis. Lagunya terlanjur booming dan bahkan banyak digemari oleh orang-orang. Namun sayangnya tidak semua orang setuju. Itu artinya ini harus dikembalikan kepada orangnya masing-masing. Kita tahu bahwa penyanyinya memang bukan orang Islam, jadi kita tidak bisa mencekal orang itu. Walaupun di dalam Islam, untuk percaya terhadap dukun itu bahkan masuk dalam kategori dosa besar, yaitu syirik. Namun ternyata ada sebuah strategi yang mana ini dijalankan oleh sebuah grup yang namanya Syubbanul Muslimin. Nah, grup Marawis ini kalau tidak salah menggubah liriknya ke dalam bentuk yang lain. Menurut saya ini semacam langkah yang sangat strategis, walaupun saya tidak tahu apakah tujuan mereka memang untuk mendistraksi orang supaya tidak mendengarkan lagu Jaran Goyang versi aslinya, atau memang mereka aji mumpung juga, begitu. Saya tidak paham tujuan motif sebenarnya. Kemudian lagu yang kedua yaitu lagunya Bruno Mars yang berjudul It Will Rain. Sebenarnya saya jujur sekali belum pernah dengar lagu ini. Satu-satunya lagu Bruno Mars yang saya tahu adalah I'm Yours. Karena saya bukan pecinta musik, tapi jujur saja saya masih mendengarkan musik. Saya bukan tipikal orang yang benar-benar anti terhadap musik, karena saya masih install Spotify, walaupun saya lebih sering dengerin podcastnya daripada dengerin lagunya. Nah, lagu ini juga sempat kontroversi dan bahkan mengalami pencekalan di sebagian negara-negara yang penduduknya terdapat umat Islam. Nah, bahkan banyak pesan-pesan yang disampaikan lewat pesan SMS dari satu HP ke HP lainnya. Ini terjadi pada beberapa tahun yang lalu ketika kita masih belum mengenal sosmed. Yang mana di dalam liriknya yaitu terdapat lirik seperti ini, There is no religion that could save me, yang artinya tidak ada agama yang bisa selamatkanku. No matter how long my knees are on the floor. Tak peduli seberapa lama aku berlutut di lantai. Kalau kayak gini kan, kalau kita telah lebih jauh, kayaknya ini
sebuah ajakan dari orang yang memang tidak punya agama gitu loh ya. Orang yang memang agnostik atau bahkan ateis. Jadi bagi kita yang punya keyakinan, rasanya hal semacam ini memang sangat mempermainkan keyakinan. Walaupun bagi sebagian orang mungkin, oh kok takut sama lirik sih? Segitu lemahnya kah iman kamu? Mungkin ada sebagian orang yang berkomentar demikian. Tapi ini masalah yang sensitif sebetulnya. Ini masalah keyakinan, masalah hati kita, walaupun tidak mungkin goyah hanya karena lirik, tapi ini semacam mempermainkan keyakinan kita terhadap Tuhan gitu loh. Atau mungkin kita hanya suka terhadap alunan musiknya, tapi kenapa harus menyukai lagu ini? Apalagi kalau kita sudah tahu artinya. Kenapa terus kita melantunkan lagu yang liriknya terus menyakiti atau mencederai agama kita? Lagu yang ketiga yaitu lagu yang berjudul Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Lagu ini pernah dinyanyikan oleh almarhum Chrisye, dinyanyikan oleh Ahmad Dhani, bahkan dinyanyikan oleh juga Judika beberapa tahun yang lalu. Namun anehnya, beberapa orang, sebagian besar orang suka terhadap lagu ini, bahkan appreciate. Namun ada sebagian kecil kelompok yang justru menyalahartikan kenapa harus menyukai lagu ini, katanya begitu. Karena menganggap lagu ini semacam meragukan adanya surga dan neraka. Padahal bagi orang lain, lagu ini semacam ajakan ketulusan, bahkan mempertanyakan seandainya apakah kita ini akan terus menyembah Tuhan kalau seandainya tidak pernah ada istilah neraka dan juga surga. Dan uniknya lagu ini bahkan sangat populer pada zaman itu, pada tahun 2000-an kalau tidak salah, bahkan sempat jadi soundtracknya sinetron misteri-misteri gitu di TV. Kita langsung ke lagu yang terakhir yang akan kita bahas kali ini, lagu yang sebenarnya salah satu lagu yang sangat kontroversial di dunia. Bahkan lagu ini diproduksi oleh sebuah channel YouTube yang subscribernya terbesar nomor 2 di dunia, yaitu T-Series. Lagu ini berjudul Faste yang dinyanyikan oleh Dwani Bhanusali, yang mana lagu ini banyak dikecam dan dikritik karena menganggap mempermainkan keimanan, mempermainkan keyakinan terhadap Tuhan. Kalau kita telaah lebih jeli lagi, ya memang ada benarnya bahwa lagu ini memang semacam mempermainkan keimanan kita. Walaupun sebagian orang mungkin akan nyeletuk dan meremehkan betapa lemahnya keimanan kita, betapa lemahnya hati dan perasaan kita, betapa lemahnya keyakinan kita hanya bisa goyah hanya karena sebuah lirik lagu. Kalau kita telaah, liriknya berbunyi seperti ini. Fasete jabidun, yang artinya aku akan memberikan hidupku untukmu. Mengawa iman bidun, dan dengan senang hati akan kehilangan iman aku untuk kau. Kemudian badlemen mentere, sebagai gantinya untukmu johuda hudbide, jika Tuhan sendiri menawarkan aku surga, aku akan menolaknya. Ini kan semacam kesombongan ya, atau mungkin kebucinan yang udah ada pada level teratas, tertinggi, sehingga ia rela menyingkirkan keimanannya demi mencintai seseorang. Ini lagu yang toksik, benar-benar toksik menurut aku sih, karena sudah merelakan keimanannya hanya demi seorang kekasih. Tapi sayangnya lagu ini banyak sekali di cover, bahkan oleh penyanyi dangdut koplo paling populer di Indonesia, yaitu siapa namanya, lupa, Via Valen. Oh iya, Via Valen. Iya, pernah di cover juga oleh Via Valen. Entah karena dia memang tidak mencermati maknanya atau apa, karena alunannya saya jujur saja ini memang bagus, terdengar easy listening di telinga dan bahkan syahdu, apalagi dinyanyikan oleh seseorang yang bersuara merdu seperti saya misalnya. Pasti akan terdengar sangat menyentuh, interesting, impressive. Tapi sayangnya di dalam liriknya itu semacam mempermainkan Tuhan, dan saya sebagai orang yang masih awam terhadap agama, saya tidak mau menyanyikan lagu itu. Entah karena apa. Jujur saja bukan karena kefanatikan terhadap agama, tapi lebih kepada saya tidak mau bermain-main dengan agama saya. Saya lebih memilih mengambil jalan hati-hati. Kalau dalam bahasa
kalau dalam bahasa kitabnya ikhtiyaton, itu mengambil jalan yang lebih jauh dari mudorot. Jadi saya lebih memilih tidak menyanyikan lagu itu, tidak menyenandungkan lagu itu, karena masih ada banyak sekali lagu yang jauh lebih enak iramanya untuk dinyanyikan atau digumamkan. Jadi cukup sekian video singkat dari saya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil, atau paling tidak ini bisa menjadi informasi yang walaupun tidak begitu penting. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Juga jangan lupa follow Instagram aku @fuad_mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video singkat dari saya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga follow akun Instagram saya @fuad_mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.